pernah ada satu periode di mana proses penyidikan waktu itu Formula E dan luar biasa sampai gelar perkara 19 kali. Jadi sepemahaman umum nih, laporan itu ada jenjang tingkat bobotnya. Bobot yang paling tinggi adalah hasil investigasi sendiri. Jadi kalau KPK melakukan penyidikan sendiri, penyidikan itu bobotnya paling besar. Yang kedua adalah laporan dari BPK. Di bawahnya lagi adalah laporan dari masyarakat, internal audit. Apakah itu inspektorat, apakah itu BPKP. Ada penyimpangan. Kemudian yang ketiga adalah pengaduan masyarakat, Dumas. Nah, di dalam kasus yang Formula itu Dumas. Jadi yang paling rendah, Nah, pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu kan bisa siapa saja. Jadi saya menuliskan laporan terhadap Kang Darmawan, bisa aja, semua orang bisa nulis itu. Namanya Dumas. Nah, tapi pengaduan masyarakat ini mendapatkan perhatian. Padahal BPKP tidak ada masalah, inspektorat tidak ada masalah, BPK juga tidak ada masalah, dan tidak pernah ada investigasi dari. Dan kemudian ini, lalu sampai saya dengar gelar perkara itu 19 kali. Kalau gelar perkara 19 kali itu, padahal gelar perkara itu coba aja dicek sama yang biasa melakukan ini. Ya rata-rata 2 kali, 3 kali. Gelar perkara apa sih? Gelar perkara itu kan seperti presentasi. Ini adalah kasusnya, ini dasar hukumnya, kemudian diperdebatkan di situ. Kalau diterima, maka diproses berikutnya. Kalau nggak diterima, berhenti. Dan kalau tidak diterima, maka ada koreksi. Silakan perbaiki. Koreksi. Ini perbaiki sampai 19 kali. Apa sih yang kemudian bisa disimpulkan? Jadi begini, saya berikan analogi aja. Misalnya, kafe ini, ada yang memecahkan kaca. Karena kacanya pecah, lalu kita mencari pelakunya. Tapi harus ada kaca pecah dulu nih. Bukti lah. Ada kaca pecah nih. Lalu ada laporan yang pecah kacanya di sini, peristiwanya ini, lalu cari siapa pelakunya. Yang susah itu kan gini, ini harus jadi pelaku, cari kaca pecahnya. Dibalik ya logikanya ya. Ini harus jadi pelaku. Ini harus jadi. Sekarang cari kaca pecahnya nih. Di mana kaca pecah yang bisa disalahkan ke dia? Nah, ini repot. Ini repot. Itulah yang kemudian saya berikan istilah kriminalisasi. Kalau manusia, kemudian siapapun manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Jadi dia sudah ditentukan dulu pelakunya, lalu baru dicari nih apa kesalahan yang bisa dimasukkan, ini nggak bisa, masukkan ini nggak bisa, masukkan ini nggak bisa, terus nggak akan pernah selesai. Ya sebetulnya bisa dikatakan bahwa yang pertama kali dicoba ditom-lembongkan itu adalah Mas Anies. Saya tidak tahu waktu itu mau ditem-lembongkan atau tidak. Yang kita tahu adalah terjadi proses itu. Dan tapi ini semua karunia Allah. Allah yang mengatur, dan kita semua, saya sering sampaikan begini, yang dalam kendali kita, kita usahakan. Yang di luar kendali kita doakan. Dan saya salut, karena di dalam tubuh KPK, orang-orang berintegritas itu ada. Dan orang-orang berintegritas saya bilang tidak ada buktinya. Coba kalau di dalam situ, semuanya bilang, siap, kami laksanakan. Siap, kami laksanakan, dicari. Nanti ditertawakan ketika di pengadilan. Kan kira-kira makanya saya bilang pertolongan Allah itu datang. Dilindungi itu di dalam KPK. Lewat siapa? Lewat orang-orang di dalamnya saya tidak pernah jumpa. Yang saya tidak pernah kenal. Yang sampai hari ini pun kalau mereka dengar, mereka pasti tahu bahwa ya saya yang di sana. Saya yang bilang ini tidak bisa. Ini 19 kali kenapa? Ya karena ada di dalam sana yang bilang tidak masuk. Tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pidana. Kalau di situ semua orangnya takut kehilangan jabatan atau kehilangan posisi, bergerak gitu. Ini loh orang-orang begini yang kita butuhkan Republik ini. Orang-orang yang kalau saya ditanya siapa sih orang berani itu loh, yang tidak takut kehilangan jabatan.